Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Dresi Channel. Ya, untuk hari ini saya akan memberikan materi mengenai pemrograman sederhana, mulai dari teman-teman memahami alur pemrograman secara ringkas. Kemudian nanti dari alur pemrograman itu kita akan buat menjadi sebuah coding sederhana, dan nanti juga kita akan membahas tentang aturan-aturan yang ada di dalam pemrograman. Nah, mungkin nanti untuk aturan-aturan pemrograman ini akan saya buat di video berikutnya. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk terus stay tune di channel ini dan selamat menonton. Ya, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman sederhana menggunakan Python. Jadi, untuk pemrograman di awal-awal ya, mulai dari aturannya seperti apa, kemudian nanti bagaimana caranya untuk menuliskan coding di Python, urut-urutannya seperti apa, kita akan belajar di sini bersama-sama. Jadi simak terus materinya ya. Ya, kita akan masuk ke materinya. Di dalam pemrograman apapun, termasuk Python, kita harus tahu tentang alur pemrograman ataupun algoritma yang akan kita buat untuk kita praktekkan ataupun kita buat codingnya di dalam sebuah program Python-nya. Lalu, untuk proses atau alurnya, di sini ada 3, yaitu input, proses, dan output. Untuk input ini berupa variabel dan nilai apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sebuah program. Kemudian yang kedua yaitu proses, yaitu berisikan tentang alur proses variabel untuk input ke dalam sebuah program. Dan yang ketiga adalah output, yaitu hasil dari proses dan input yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman mahasiswa semua kalau memasak Indomie, pastikan teman-teman akan mempersiapkan bahan-bahannya seperti mie, kemudian bumbu-bumbunya, lalu piring, kemudian panci berisi air, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebut sebagai inputannya. Kemudian yang berikutnya, untuk prosesnya, nah, di sini waktu proses pembuatan mie ya, memasak mie. Nah, di sini ada untuk persiapan bahan-bahan, kemudian untuk proses memasaknya seperti apa, sampai dengan proses penyajiannya. Dan yang terakhir adalah setelah dilakukan proses memasak sampai dengan proses penyajian, maka dari bahan-bahan mie ini akan menjadi sebuah mie goreng seperti itu dengan ada tambahan telur dan lain-lain. Nah, itu pun kita akan pakai juga di konsep pemrograman seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke contoh alur di dalam sebuah pemrograman. Ini saya ambil contoh simpel aja untuk penjumlahan ya. Jadi di sini ada kasus di mana kita memiliki dua buah bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 dengan tipe data desimal ataupun float. Nah, di sini dijelaskan untuk setiap alur yang ada, mulai dari input, proses, dan output. Jadi untuk input kita tuliskan dulu secara detail variabel-variabel apa saja yang ada di situ, kemudian tipe datanya dalam bentuk apa, dan juga keterangannya. Seperti itu. Begitu juga untuk outputnya, itu juga harus ditulis di awal. Kemudian berikutnya untuk proses. Nah, untuk proses di sini berarti teman-teman tinggal menuliskan langkah-langkahnya yang akan dituliskan ke dalam sebuah program. Baru nanti di bagian output itu adalah menampilkan sebuah hasil dari proses yang dan input yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah alurnya seperti itu. Nah, begitu dijalankan di sebuah coding, nah ini untuk contoh codingnya ya kalau di dalam Python. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, ketika saya punya bilangan 1 dan bilangan 2, lalu saya buat untuk prosesnya dengan menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian saya tampilkan hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk coding setelah kita mengetahui alur pemrogramannya. Jadi dari alur pemrograman sebelumnya tadi yang sudah kita buat, kita terjemahkan menjadi coding seperti ini. Kemudian dari sini baru kita bisa melakukan coding program setelah tahu alur pemrogramannya seperti apa. Gitu. Jadi ini salah satu untuk contoh coding di dalam Python. Nah, berikut akan saya berikan contoh lagi untuk yang kedua. Kita bisa praktek sama-sama. Jadi persiapkan dulu untuk ininya ya, tools Python-nya. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke contoh kedua.
Di sini kita akan membuat sebuah pemrograman sederhana lagi untuk kasus yang kedua, yaitu kita akan membuat sebuah program untuk menuliskan beberapa kalimat yang akan dimunculkan di Python seperti itu. Nah, yang pertama saya akan buat alurnya dulu untuk input, proses, dan output di sini. Ya, di sini untuk inputnya kita akan butuh beberapa variabel untuk menuliskan beberapa kalimat ya. Di sini saya contohkan untuk kalimat 1 dan kalimat 2 serta kalimat 3. Nah, di sini saya akan tuliskan semuanya untuk tipe datanya yaitu string, string, dan string. Ini untuk tipe data. Dan di sini keterangannya adalah nilai input untuk kalimat 1. Di sini juga sama, tipe data. Ini nanti nilai inputnya untuk kalimat 2. Dan di sini juga sama untuk kalimat 3. Kemudian nanti juga ada hasil. Hasil ini adalah dengan tipe data string juga, yang dimana hasil ini digunakan untuk menampilkan hasil dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 3. Nah, kemudian untuk prosesnya berarti kita akan menginputkan untuk kalimat 1, kemudian input kalimat 2 dan input kalimat 3. Kemudian untuk hasilnya adalah kalimat 1 ditambah kalimat 2 ditambah kalimat 3. Lalu saya akan menambahkan hasilnya agar nanti dapat tercetak seperti itu. Cetak cetak hasil. Kemudian teman-teman untuk outputnya di sini yaitu berupa hasil dari variabel hasil akan ditampilkan. Ya, dan sekarang kita akan kembali ke ini, ke program di sini. Nah, di sini saya akan membuat untuk variabel kalimat 1 sampai dengan 3. Jadi kalimat 1 sama dengan input. Kemudian saya kasih keterangan di sini, masukkan kalimat 1. Lalu saya akan buat juga untuk kalimat 2 dan 3. Ini 2, ini 3. Lalu akan saya buat juga untuk hasilnya ya. Hasil sama dengan kalimat 1 ditambah, jangan lupa kalau misalnya kalau teman-teman ingin menuliskan untuk hasil dari kalimat 1 biar ada spasinya, kita gunakan tanda seperti ini, tanda petik 2, kemudian kita buat spasi 1, kalimat 2, lalu ditambah lagi dengan kalimat 3. Nah, baru kita menampilkan hasilnya dengan fungsi print. Print hasil. Jadi ini digunakan untuk menampilkan hasilnya, dan di hasil ini digunakan untuk
memproses pengolahan input dari variabel kalimat 1 sampai dengan kalimat 3. Dan di sini untuk kalimat 1 sampai dengan kalimat 3 ini berupa inputan. Inputan berupa string atau karakter untuk kalimat 1 sampai dengan kalimat 3. Nah, ini begitu kita coba jalankan di Python. Ini saya save dulu. Ya, dan ini adalah hasilnya. Jadi dari kalimat pertama saya inputkan untuk penulisan saya rajin belajar, kemudian di kalimat kedua saya tuliskan rajin menabung, dan juga di kalimat ketiga saya tuliskan kesimpulannya. Sehingga begitu kita jalankan di Python, maka akan muncul tulisan saya rajin belajar dan rajin menabung sehingga menjadi pintar. Nah, jadi ini adalah sebagian kecil dari contoh pemrograman dasar ya. Jadi kita belajar mengenai alurnya, jadi kita mencoba untuk memperkirakan alurnya apa saja, kemudian kita coba codingkan di Python sehingga menjadi sebuah program yang dapat kita jalankan. Seperti itu untuk teman-teman mahasiswa semua. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan nantikan untuk part 2-nya, karena di part 2 kita akan membahas tentang aturan-aturan penulisan di dalam coding Python. Seperti itu, mulai dari penulisan variabel hingga penulisan komentar. Ya, jadi stay tune dan happy watching.